Halo semuanya. Jadi hari ini kita mau cerita tentang kontrol veto maternal sama kontrol ketujuh. Nah, kemarin sekitar tanggal berapa ya kita kontrol veto maternal itu ya? Tanggal awal Agustus pokoknya. 4 Agustus 2026. Gitu. Nah, sebelum veto maternal kita tes darah dulu ya kan? Iya, tes darah dulu untuk pengecekan lab di TM2 itu pengecekan darah gula darah atau TTGO ya kalau misalnya untuk, jadi memang pengecekan gula darah khusus untuk ibu hamil. Jadi beda sama kayak glukosa biasa gitu. Nah, itu ya alhamdulillah hasilnya semuanya oke, semuanya normal. Terus setelah itu kita jadwal veto maternal itu tanggal 4. tanggal 4 berarti kita tes darahnya itu pokoknya sebelum veto lah ya. Seminggu sebelum veto kalau nggak salah. Lalu kita dapat jadwal tanggal 4 veto maternal di RSUD Pasar Minggu bersama Dr. Erdian. Kenapa kita di RSUD Pasar Minggu? Ya. Karena kemarin ini ya kamu udah dapat dokter yang oke ya, review aja sih. Sebenarnya memutuskannya juga karena mencari tahu dari sosial media. Soalnya lulus juga sih kalau misalnya dokter veto maternal kan banyak banget. Sementara kita juga kayak nggak tahu nih mau kemana, jadi ya udahlah kita berdasarkan review dan dengan berbagai pertimbangan dari harga, jarak dan lain-lain, akhirnya kita memutuskan ke RSUD Pasar Minggu. Padahal jarak lumayan sebenarnya. Iya sih, tapi ada yang di Bekasi gitu, rekomendasinya ada yang di Tangerang, jadi kayak itu lebih masih oke lah di Jakarta. Terus harganya juga tergolong masih ya dibilang lebih mahal dari USG biasa, iya, tapi nggak yang semahal veto di rumah sakit gitulah yang lainnya. Kita ngerasa masih masuk akal ya? Iya, masih berapa masuk kantong. Jadi kalau misalnya di sana pendaftaran administrasinya itu kurang 350.000 dan untuk USG veto maternal sendiri itu 850. Jadi total jadi kurang lebih 1,23 lah. Tuh, kadang soalnya ada beberapa rumah sakit atau klinik veto yang cuman vetonya aja tuh udah misalkan 1,5 atau 1,5 ke atas gitu. Jadi ya kemarin lumayan alhamdulillah masuklah di budget. Kalau yang dari pengalamanku kemarin lihat veto maternal sama kontrol biasa tuh sebenarnya bedanya dia lebih detail ya. Detail. Kalau misalnya kontrol biasa tuh kan biasanya kontrol tuh kita sekitar setengah jam sampai 45 menit. Nah, kalau di kontrol biasa tuh setengah jam tuh macam-macam gitu, ada konsultasi, ada ngecek USG-nya. Tapi kalau di veto tuh hampir sejam ya kemarin video. Kemarin aku ngevideo tuh hampir sejam isinya ya ngamatin si dedenya tuh. Jadi literally lihat si layar USG-nya itu, dicek satu-satu ukurannya lalali. Alhamdulillah sih hasilnya oke semua ya. Iya, karena jadi kalau misalnya bedanya lebih detailnya tuh apa itu, jadi misalkan ya kalau kemarin kita misalkan kayak satu organ gitu ya, ada jantung gitu. Kalau di USG biasanya kita lihat detak jantungnya, terus kayak katup jantungnya gitu ya. Mungkin udahlah sekitar segitu aja. Tapi kalau misalnya di veto maternal itu bener-bener detail per kayak mungkin pertama bentuknya jantungnya, terus ada aliran yang kesini kesana, semuanya lah pokoknya sampai dokternya tuh bener-bener kayak nyari satu-satu gitu loh, salurannya, pembuluh darah. Kalau misalnya bagian jantung tuh kan ada 4 ya, jantung ini 1, 2, 3, 4. Itu tuh kayak dokternya tuh ke atas dulu, lihatnya sebelah sini alirannya ke sana, di sini ada. Terus dokternya itu yang aku suka tuh bener-bener kalau misalnya mau ngefoto atau nge-screenshot tuh cari gambar yang bener-bener jelas gitu. Jadi ya mungkin memang itu juga untuk perfeksionisan dokter juga ya. Jadi kayak harus dapat yang oke. Misalkan nggak oke gitu aku lihat di delete lagi, terus dicari lagi gitu. Jadi bener-bener lama. Itu sih yang kemarin sempat bikin deg-degan tuh itu ya. karena kan dia ngecek satu-satu dengan teliti ya. Jadi ada beberapa waktu dia tuh kayak cuman diem doang gitu loh. Diem ngamatin gitu. Anjir, ini ada yang salah nih kayaknya. Tuh aku kan kemarin mau nahan mau nanya, terus akhirnya karena kok cukup lama makanya aku terus mancing dokternya, kenapa dok ada yang aneh ya? Enggak kok, aman, semuanya aman.
ternyata emang dia nyari gambar yang paling detail gitu, paling kelihatan dengan jelas biar fix gitu. Jadi kemarin sempet tuh kan biasanya kalau di USG Veto itu kan dilihat tuh 4D-nya gambar adeknya gitu loh. Nah kemarin tuh gambar adeknya tuh ketutupan tangan kan. Iya, tangannya tutup banget. Nah terus udah diuwel-uwel tuh aku kayak ngeliatnya, buset ini aku naik motor ketemu polisi tidur aja pelan-pelan, ini dokternya kayak nguwel-nguwelnya kayak apa tahu. Nah itu terus karena nggak buka juga tangannya, akhirnya kita disuruh keluar dulu ya, habis itu suruh jalan sama makan, terus tak beliin roti sama dimsum gitu kan. Terus habis itu makan, mungkin istirahat sekitar 10 menitan ya, 10 menitan gitu. Ternyata juga dedeknya pas masuk juga nggak gerak lagi ya. Afirmasi bayi biar kelihatan mukanya, jadi tangan dan kakinya nutupin mukanya. Kita disuruh keluar dulu, makan dan jalan-jalan, goyang-goyang. Nggak buka, ya sedikit mah. Sampai dokternya tuh dok ini harus kelihatan mukanya ya? Enggak sih, biar dapat gambaran yang bagus aja 4D-nya gitu. Jadi oh ya udahlah nggak apa-apa dok, kalau misalnya emang nggak dianya belum mau ya udah. Tapi kita dapat gambarnya tuh gitu. Kurang, ya nggak sedetail itulah gitu. Oke udah ya. Jadi ini beberapa hasilnya kalau kita mau foto. Jadi ini tuh kayak hasil interpretasi dari pengukuran dokternya gitu loh. Dia ada beberapa lembar, kurang lebih 5 lembaran gitulah. Pokoknya lebih lengkap daripada USG yang biasanya. Jadi interpretasinya hasilnya kayak segini tuh normal apa enggak, segini tuh apa hasilnya, kesimpulannya apa gitu tuh udah di sini semua. Terus juga ada foto 4D yang yang hitam putih gitu, grafik-grafik yang sebenarnya kita juga di USG biasa tuh dapat ya, tapi cuma 4 doang. Nah ini ada lebih lengkap. Sama ada gambaran-gambaran USG-nya tuh banyak kan. Karena ini dia detail per organnya gitu, ini di foto semua. Terus sama satu foto 4D. Udah, nggak salah. Intinya semua berjalan lancar dan alhamdulillah hasilnya oke. Ya kecuali muka dede doang nggak kelihatan. Lalu setelah veto maternal, selang 2 minggu tuh kita kontrol rutin ke dokter biasa ya, kita di KMS. Kemarin banget kita kontrol, dokternya juga lihat hasil vetonya juga kayaknya sesuai ekspektasi juga ya. Ya aman semua. Soalnya sebelum kontrol veto kan sebenarnya dokter juga bilang ini aman-aman aja kan. Alhamdulillah dipastikan juga aman lagi. Jadi kontrol kemarin juga memastikan ulang ya, yang memastikan ulang. Terus habis itu ya hasilnya juga oke ya. Nggak ada kendala yang berarti juga ya. Aman semua. Jadi kalau yang kontrol sama dokter yang biasanya itu memang itu jadwal kita kontrol di 28 minggu. Jadi memang udah jadwal kontrol. Nah itu kalau kemarin sebenarnya nggak terlalu detail, kontrol biasa aja, cepat biasa. Terus hasilnya alhamdulillah oke, dan adik mau buka mukanya. Itu kelihatan. Bukain. Senyum. Katanya kelamaan. Nah, gitu dong. Kan kelihatan ya. Nah, ini nih. Cakep nih. Dulu nggak kelihatan sama sekali kasihan tuh dokter itu. Dan udah sih paling kalau kemarin alhamdulillah semuanya kayak biasa, nggak ada yang spesifik apapun, cuma dikasih rujukan untuk tes lab lagi untuk di trimester ketiga, untuk di next pertemuan 4 minggu lagi gitu deh. Jadi overall dari veto terus ke kontrol yang bulan kontrol ke-7 atau di 28 week semuanya alhamdulillah normal. Paling yang perlu diperhatikan cuman ini ya, konsumsi gula sama karbohidrat ya. Tepung-tepungan. Tepung-tepungan. Jadi kayak
kemarin adik beratnya agak berlebihan dikit ya. Jadi seharusnya tuh dikontrol ini itu tuh dia beratnya 1,1 ya kemarin ya. 1,1 tapi ternyata Dedek itu beratnya 1,3. Sebenarnya masih di dalam trajektori, cuman memang di atas garis apa ya? Ya di antaranya gitu loh. Kan ada dua trajektori, kan ada garis tengahnya tuh. Nah, itu dia Agak di atas dikit. tengah tapi agak naik dikit. Tapi overall masih aman. Jadi sekarang ya perlu dikontrol makannya Iya. dari ibunya. Paling gula sama tepung-tepungan gitu. Sebenarnya kalau makan gula kita juga nggak yang sering ya, cuman es teh manis gitu yang sering. Minumnya. Kalau makanan Minum dia ya. jarang. Nanti kita ketemu lagi di kontrol week 32 ya Allah. oleh sudah kelihatan. Cepet banget Udah cepet aja. banget. Kayak udah tiba-tiba 30 week gitu. Cepet banget sih. Kemungkinan besar mungkin kontrol berikutnya kita juga kontrol terakhir di Jakarta mungkin ya. Iya. Karena kan kita rencana lahiran tuh mau lahiran di Solo, Solo kan. insyaallah. Jadi Jadi semoga semuanya berjalan lancar dan sesuai sama ekspektasi kita lah. amin. Dan juga semoga di kontrol selanjutnya berat badan adik sesuai sama targetnya. Jadi nggak terlalu besar banget. Aku juga bisa dietnya diet itu maksudnya makanannya. Sekian. Oke, gitu Dadah. ya. Doain semuanya semoga kita sehat-sehat semuanya. Sehat Dadah. terus. Bye.